Kasih Bapak, ini pertanyaan, saya mau jelaskan dasar Alkitabnya dulu karena bukan itu maksudnya ya Pak ya, bukan berkaitan dengan etika ini yang ini. Begini Pak, yang di Matius 16 tadi ada pertanyaan, ada berapa bagus tuh pertanyaannya Pak. Gini, kan pertama Petrus maksudnya Tuhan Yesus itu lagi tanya sama murid-muridnya. Lihat Matius 16 ayat 14. Saya harap kalau sudah ada bisa buka Alkitab Saudara atau buka Alkitab yang ada di gadget Saudara ya. Matius 16 ayat 14, di situ kan Tuhan Yesus tuh nanya, menurut orang saya siapa? Lalu mereka jawab, oh ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada Elia, pokoknya dari tanda-tandanya Tuhan Yesus kayaknya dia bilang pasti deh dia di salah seorang nabi deh. Ya, Tuhan Yesus tidak mau kita percaya apa kata orang, nggak mau. Ya, oke itu kata orang. Sekarang kata kamu saya siapa? Tuhan ingin kepercayaan kita tuh sifatnya pribadi, personal. Ya. Lalu di ayat 16 Simon Petrus yang jawab langsung kan, wah engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini Tuhan lagi ngomongin tentang pemahaman orang terhadap dia, ya terhadap dia. Pada waktu Petrus jawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus bilang, aduh hebat Petrus, dari dulu memang kamu paling pintar dari yang lain. Enggak loh saudara, perhatikan ini, hati-hati nih ya. Lihat saudara ayat 17. Tuhan Yesus bilang gini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia itu yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa? Bapakku yang di sorga. Ini sedang berbicara tentang firman Tuhan, tentang wahyu Tuhan. Jadi Tuhan ingin bahwa kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus itu berdasarkan firman Tuhan. Itu yang lagi diomongi begitu. Makanya Roma Katolik salah tangkep di sini, ya. Jadi Katolik ini mikirinnya Petrus, bukan lagi ngomongin Petrus. Makanya kalau manusia ujung-ujungnya jadi saya lagi gitu kan ya. Ini lagi ngomongin Tuhan, bukan lagi ngomongin Petrus gitu kan ya. Nah, cuma lihat ini, sebutannya udah benar nih. Ya, sebutannya udah benar. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi rupanya Petrus pemahamannya, makanya kenapa harus diformat ulang kita ini, bisa sebutan bisa benar tapi pemahamannya bisa salah. Ini orang-orang pada waktu itu tuh lagi dijajah sama Romawi, nggak enak dijajah itu. Makanya terus mereka menantikan adanya penolong. Nah, dikatakan bahwa Mesias itu kan keturunan Daud. Nah, waktu dikatakan bahwa Yesus ini adalah Mesias, Daud kan raja. Jadi mestinya keturunan juga raja juga dong, gitu ya. Daud kan selama ini menolong orang Israel untuk keluar dari berbagai macam penindasan negara-negara yang menindas mereka, begitu ya, melepaskan mereka. Nah, jadi dipikir, oh, ini Mesias ini akan melepaskan mereka dari penjajahan Roma nih. Nah, itu yang diharapkan terjadi. Jadi mereka nggak mikirin dosa, enggak. Mereka mikirin pokoknya saya pengen seru juga ya kalau punya terus juru selamat selain melepaskan dari penjajahan, bisa ngasih makan pakai 5 roti dan 2 ikan buat ribuan orang, nggak usah ke dokter lagi, bisa sembuh seketika. Jadi lihat nggak saudara, dia masih fokusnya adalah di saya, kan ya, masih fokusnya adalah kedagingan saya, fisik saya, bukan berkaitan dengan siapa Tuhan. Makanya kenapa di Yohanes bilang Tuhan Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka tidak kenal dan tidak mau percaya, karena mereka menantikan Mesias versi manusia, bukan Mesias versinya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, hei, nyahlah iblis. Itu yang dimaksudkan. Makanya waktu Petrus bilang, jangan loh kok mati sih. Karena Tuhan Yesus menjelaskan, Mesias ini datang untuk menyelamatkan kamu dari murka Allah, untuk memulihkan kamu kembali. Nah, Petrus itu masih punya pemahaman berdasarkan apa kata orang banyak. Makanya dibereskan sama Tuhan Yesus itu. Lalu kalau saudara baca terus ayat selanjutnya, itu berbicara tentang apa artinya percaya Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus. Itu terusannya. Nah, itu ayat itu sih bicara tentang itu, Pak. Ya. Nah, sekarang tadi ngomongin soal etika tadi. Kita tetap firman Tuhan nggak bisa di itu kalau iya enggak begitu kan saudara ya. Jadi saudara harus lihat ada aturannya Tuhan, ada aturan yang dibuat dunia. Gitu kan ya. Nah, saudara dan saya sebagai manusia, firman Tuhan hanya cuma bilang gini, kalau kamu butuh hikmat, minta sama saya. Minta sama saya untuk hikmat bagaimana menjelaskan kepada pasien, misalnya tanpa melanggar kode etik atau segala macam. Tapi ingat bahwa saudara dan saya sebagai anak Tuhan adalah saya harus oke-nya di depan Tuhan, bukan di depan manusia. Misalnya begitu. Saya tahu pergumulan sana banyak teman-teman yang dokter-dokter Kristen juga, mereka bilang saya tahu saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi saya bagaimana saya bisa
menjalankan sebagai dokter, bukan dokter umum, maksudnya biasa, tetapi dokter Kristen. Jadi dokter yang anak Tuhan. Lalu bagaimana? Semua ada pertanggungjawabannya, betul, saudara. Nah, jadi saya sih harapkan saudara bisa tanya sama dokter-dokter Kristen lainnya bagaimana dia bisa tetap menjadi oke di depan Tuhan. Kan kita maunya gitu, ya, tetap oke di depan Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab atau peran kita sebagai dokter. Gitu, Pak.